Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Olivia Putri. Saya berasal dari Universitas Global Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Portofolio yang akan saya sampaikan, saya akan mengajarkan mata kuliah Basic Programming dengan beban SKS 3 SKS, kemudian memiliki kode mata kuliah TIT 20303J. Mata kuliah ini biasanya diajarkan pada semester ganjil dan merupakan mata kuliah dasar keahlian. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, tugas mandiri, dan praktikum. Komponen penilaian yang saya ambil adalah kuis 10%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 40%. Deskripsi dari mata kuliah basic training itu sendiri adalah mahasiswa akan mempelajari pengetahuan pemrograman dasar, konsep algoritma, pemrograman terstruktur, perulangan, pemilihan fungsi tipe data, struktur, dan konsep file. Mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis bahasa pemrograman, editor pemrograman, dan contoh penerapan masing-masing dari bahasa pemrograman. Mata kuliah ini mengedepankan analisis struktur dalam pemrograman sehingga mahasiswa dapat memahami pemecahan dari masalah yang muncul dalam proses perancangan suatu program. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Basic Programming yang pertama adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang kedua, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan kebidang ahliannya. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Capaian pembelajaran mata kuliah ada 6. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami perbedaan bahasa pemrograman Python, C++, Java, dan bahasa pemrograman lain berdasarkan struktur sintak program. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami algoritma pemrograman dan flowchart dengan tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai penulisan bahasa pemrograman, terutama Python, dan mengidentifikasi perbedaan jenis-jenis data yang ada dalam pemrograman. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep logika, pengkondisian, dan perulangan dalam proses pengambilan keputusan menggunakan bahasa pemrograman. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami penggunaan library, bahasa pemrograman, sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan berbasis logika. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat komunikasi antarmuka atau interface menggunakan bahasa pemrograman. Berikut adalah bahan kajian yang saya gunakan selama 1 semester. Dalam pembelajaran basic programming, ada 9 topik yang dipelajari. Yang pertama, pengantar basic programming. Yang kedua adalah algoritma dan flowchart. Ketiga adalah variabel, tipe data, input data, dan typecasting. Yang keempat adalah operator. Yang kelima adalah pengkondisian. Yang keenam adalah perulangan. Yang ketujuh, array, list, tuple, dan dictionaries. Dan yang kedelapan adalah function dan structure. Dan yang terakhir adalah graphical user interface. Sebelum masuk ke video pengajaran terkait dengan basic programming, berikut adalah resource-resource yang dapat diakses terkait mata kuliah ini. Dari bahan ajar yang bisa diakses melalui f.cki.ac.id/bahan ajar W1, kemudian Google Classroom yang dapat diakses melalui CI7YH5A, kemudian asesmen yang saya lakukan seperti kuis, tugas, dan rubrik penilaian juga dapat diakses melalui link berikut.
Itu tadi adalah pemaparan terkait informasi mata kuliah Basic Programming. Setelah ini akan ada video pengajaran saya di dalam kelas terkait dengan topik dan pembahasan terkait Basic Programming. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Miss. Oke, ini kita masuk ke mata kuliah baru ya untuk semester ini yaitu Basic Programming. Sebelum kita masuk ke mata kuliahnya, saya pada sesi ini akan menjelaskan terkait kontrak kuliah dan silabus kita selama 1 semester. Sudah tampil di layar teman-teman belum ya untuk slide-nya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke. Kalau sudah tampil, jadi mata kuliah kita adalah adalah basic programming. Untuk pertemuan kali ini kita akan introduction dulu tentang basic programming itu apa, kemudian apa saja yang akan kita pelajari. Kita akan coba masuk ke kontrak kuliahnya dulu. Oke. Ini adalah kontrak perkuliahan kita selama 1 semester. Jadi mata kuliah kita adalah Basic Programming atau dasar pemrograman. Kode mata kuliahnya adalah TIT 20503J. Jumlah SKS-nya adalah 3 SKS. Dosen pengampunya adalah saya, Arisa Olivia Putri. Kemudian jumlah perkuliahan kita adalah 14 pertemuan tatap muka, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir. Aturan di kelas saya adalah toleransi keterlambatan 15 menit. Setelah 15 menit tidak masuk ke kelas, maka teman-teman tidak diperbolehkan untuk mengikuti perkuliahan di hari tersebut. Nanti untuk silabus akan saya jelaskan setelah ini. Kita masuk ke sistem penilaiannya dulu. Sistem penilaiannya itu ada kuis 10%, kemudian tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 40%. Jadi bobot UAS-nya cukup besar ya, jadi teman-teman nanti silakan dimaksimalkan ketika sudah UAS. Referensi yang akan kita gunakan 1 semester ke depan ada di sini sudah saya cantumkan, teman-teman nanti bisa akses. Kemudian di sini ada ketentuan terkait consultation. Jadi teman-teman ketika konsultasi saya sarankan itu follow up di jam 9 pagi atau jam 4 sore. Oke. Sampai sini tentang kontrak perkuliahan cukup jelas ya? Jelas nih. Oke. Iya, Untuk jelas, Miss. absensi nanti seperti biasa, absensi akan via sistem ya teman-teman. Nanti linknya akan saya share, kemudian teman-teman silakan absen di link tersebut. Oke, kita akan masuk ke rencana pembelajaran dulu. Apa aja sih yang akan kita pelajari selama 1 semester ya? Oke, selama 1 semester kita akan belajar beberapa topik gitu. Ada 9 topik yang akan kita pelajari selama 1 semester. Yang pertama adalah pengantar basic programming atau introduction, berisi tentang pengenalan sejarah dan jenis bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Kemudian algoritma flowchart. Setelah itu kita belajar yang namanya variabel, tipe data, data masukan atau input data, dan typecasting. Topik yang keempat adalah operator. Yang kelima pengkondisian, if, else, dan elif. Kemudian ada perulangan atau looping. Yang ketujuh ada array, list, tuple, dan dictionaries. Dan yang kedelapan adalah function dan structure. Dan yang terakhir adalah graphical user interface. Nah, nanti RPS ini teman-teman bisa akses dari kontrak kuliah teman-teman, sudah saya cantumkan linknya ya. Jadi di minggu pertama kita akan belajar introduction dulu, di minggu kedua baru kita belajar algoritma pemrograman, di minggu ketiga kita sudah masuk ke modul atau lab sheet ya, modulnya modul variabel dan tipe data. Di minggu keempat dan kelima kita sudah jam ke modul yang selanjutnya tentang input data, typecasting, dan operator. Di minggu ke-6 dan ke-7 kita masuk ke modul yang selanjutnya yaitu modul pengkondisian atau if else. Dan di minggu ke-8 kita ada ujian tengah semester, nanti sistemnya tertulis. Di minggu ke-9 kita
masuk ke modul lagi, yaitu modul perulangan atau looping di minggu ke-11 dan 12, betul ya, 9, 10, oh benar. 11, 12 itu kita sudah belajar tentang array. Array ini nggak cuma array, tapi kita juga belajar list, set, tuple, dan dictionaries. Di minggu ke-13 kita sudah belajar modul function dan library. Di minggu 14 dan 15 kita fokus untuk mengenal graphical user interface, tapi menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi kita akan bikin semacam tampilan antarmuka seperti aplikasi, tapi kita gunakan bahasa pemrograman Python. Dan di minggu ke-16 nanti ada evaluasi akhir atau ujian akhir semester, nanti sistemnya adalah praktikum. Oke, dari RPS kita hari ini ada pertanyaan dulu, memang satu semester kita akan belajar apa sebelum kita masuk ke materi? Belum, Oke, kita Miss. lanjut ya. Sip. Kita lanjut ya. Kita masuk ke Oke, sudah tampil di layar teman-teman? Tampil ya? Iya. Sudah, Miss. Capaian pembelajaran mata kuliah. Oke. Capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini adalah teman-teman bisa memahami perbedaan bahasa pemrograman Python, C++, Java, atau bahasa pemrograman lain berdasarkan struktur sintak program dengan tepat. Jadi kita nggak akan belajar semua bahasa pemrograman, kita sebenarnya cuma hanya belajar satu aja bahasa pemrograman. Tujuan pembelajarannya adalah teman-teman memahami programming dan contoh bahasa pemrograman. Kemudian teman-teman bisa menganalisis perbedaan bahasa pemrograman. Teman-teman bisa mengamati contoh penggunaan bahasa pemrograman Python dalam dunia industri. Mahasiswa dapat mengenal aplikasi pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi sebagai pengantar bahwa satu semester ke depan kita akan pakai satu bahasa pemrograman yaitu Python. Kenapa kita pakai Python? Ya nanti kita akan bahas. Ini merupakan referensi yang teman-teman bisa akses untuk materi pada hari ini. Oke, kita masuk ke materi yang awal ya. Jadi sebelum kita masuk ke Python, ke Java, ke yang lain-lain, kita harus tahu dulu apa sih bahasa pemrograman dan programming itu ngapain sih. Jadi programming itu simpelnya adalah proses dari menulis runtutan coding yang nanti akan diuji gitu. Diujinya gimana? Diuji apakah coding tersebut bisa berjalan sesuai apa yang kita rencanakan atau tidak. Apakah sesuai dengan aplikasi yang kita inginkan atau tidak. Nah, kalau bahasa pemrograman itu ya sarana gitu, salah satu sarana untuk membuat si program tersebut. Di mana bahasa pemrograman ini memudahkan kita untuk pembuatan program. Semakin ke sini, bahasa pemrograman itu semakin mudah ya. Semakin mudahnya seperti apa? Kita akan lanjut ke next slide dulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada 3 jenis bahasa pemrograman. Yang pertama adalah low level language, kemudian middle level language, dan high level language. Nah, kenapa saya bilang semakin ke sini semakin mudah? Nah, karena kita sudah ada di level high level language. Python itu adalah salah satu contoh bahasa tingkat tinggi. Kenapa dibilang bahasa tingkat tinggi? Karena semakin mirip dengan bahasa manusia. Bayangkan kalau kita masih mengcoding program menggunakan low level language, di mana dia hanya membaca 0 dan 1 gitu. Kan pasti akan sulit sekali ya gitu. Kita harus pakai bahasa biner untuk memprogramnya. Nah, kalau dia tulisannya kayak alfabet, berarti dia harus dikonversi jadi biner dulu, betul. Ketika kita menggunakan low level language untuk melakukan coding, maka kita harus convert bahasa yang kita gunakan, katakanlah kita pakai hexa gitu ya. Hexa kan ada A, B, C gitu ya, masih ada A, B, C. Kita masih gunakan hexa harus dikonversi jadi biner dulu. Itu untuk yang low level language. Berbeda dengan yang middle level language. Middle level language ini sudah mendekati high level language. Jadi dia menggunakan perintah-perintah yang manusia itu sedikit mengerti. Contoh move gitu. Move kan berarti berpindah ya, memindahkan data satu ke tempat yang lain. Nah, bahasa yang digunakan seperti itu. Itu disebut dengan assembly language. Nah, kalau high level language
yang akan kita pelajari itu biasanya Python, C++, Java, C. Nah, itu adalah contoh-contoh bahasa high level language. Jadi perintah-perintahnya itu kita bisa mengerti pakai bahasa manusia. Contoh kalau di C gitu kan ada perintah print. Print kan kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia berarti cetak. Oh, berarti perintahnya untuk mencetak gitu. Oke. Nah, dalam pemrograman itu ada dua paradigma. Yang pertama adalah paradigma imperatif dan yang pertama paradigma imperatif, yang kedua adalah paradigma deklaratif. Nah, kalau imperatif itu ya pakai bahasa-bahasa pemrograman yang dia itu berbasis objek atau ya fokusnya objeknya ingin seperti apa gitu. Jadi dia kalau di sini seperti namanya, jenis paradigma pemrograman menggambarkan bagaimana suatu program dijalankan. Oh, saya ingin programnya itu jalannya seperti ini. Nah, kalau bahasa kerennya ya pemrograman berorientasi objek gitu. Objeknya pengen diperlakukan seperti apa gitu. Nah, itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa pemrograman seperti Fortran, Java, C, C++, dan lain-lain. Kalau deklaratif, itu adalah bahasa pemrograman yang fokus pada program apa yang dijalankan. Ini memang tidak populer ya, terutama di kalangan anak elektro. Biasanya kita masih pakai yang paradigma pemrograman imperatif gitu ya. Kalau di pemrograman deklaratif itu ada Miranda, Erlang, Haskell, Prolog gitu ya. Teman-teman ada yang udah pernah dengar pemrograman deklaratif? Belum sih, Miss. Belum. Oke, kita nggak akan fokus ke situ. Tapi kalau sebagai pengetahuan teman-teman, itu bisa dipelajari. Nah, ini ya paradigma pemrograman yang saya bilang tadi ya. Jadi ada imperatif, ada deklaratif. Nah, dia kalau imperatif dia ada procedural programming, berarti sesuai prosedur ya ada aturannya, ada runtutannya. Kemudian structural programming ini juga hampir mirip. Dan object oriented programming ini saya bilang tadi dia fokus terhadap objek ingin diperlakukan seperti apa. Kalau deklaratif paradigma itu ada functional programming dan logic programming. Oke. Oke. Oh, mana tadi? Nah, kita akan masuk ke bahasa pemrograman yang akan kita pakai ya, teman-teman. Kita satu semester akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Python ini ditemukan oleh Guido van Rossum. Dia masih hidup sekarang gitu, belum meninggal ya. Dia masih hidup dan dia masih berkarir sebagai software engineer juga. Dia pindah-pindah di Google, kemudian sekarang dia fokusnya di Python, pengembangan Python karena Python sudah cukup besar ya komunitasnya. Jadi dia fokus di oh running out. Oh, sebentar ya. Oh iya, tinggal sebentar. Kita apa? Nanti kita lanjut. Oke, sampai mana? Oh iya, Guido van Rossum ini dulu awalnya tidak langsung menciptakan bahasa pemrograman Python. Dulu dikenalnya bahasa pemrogramannya ABC. Karena dia bekerja sebagai network engineer gitu ya. Dia bikin satu bahasa pemrograman yang bisa otomatisasi jaringan. Kemudian dia kembangkan lagi, akhirnya di tahun 1991, Python pertama itu muncul sebagai salah satu bahasa pemrograman yang nggak hanya cuma buat jaringan, tapi buat kebutuhan lain. Nah, ini adalah sejarah singkat dari Python. Jadi dia mulai di-develop itu sekitar late 80-an yang saya bilang, bahasa pemrograman yang ditemukan pertama adalah bahasa pemrograman ABC yang fungsinya memang untuk networking. Akhirnya dikembangkan lagi pada awal 90-an itu baru muncul yang namanya Python rilis pertama. Nah, Python itu masih terus diupdate sampai sekarang, sampai mungkin sekarang sudah sampai 3 titik kayak, udah mau 4 gitu. Jadi karena komunitasnya semakin besar dan bahasa pemrogramannya itu sangat fleksibel untuk dikembangkan, pengembangannya pun bahkan bisa sampai bikin bahasa pemrograman baru. Kalau teman-teman pernah dengar bahasa pemrograman Ruby, nah itu adalah pengembangan dari Python.
Nah, tadi sudah di awal saya singgung tentang object oriented program, pemrograman berbasis objek. Gambarannya gimana sih pemrograman berbasis objek itu? Nah, di sini ada semacam klasterisasi. Jadi klasterisasi dari kendaraan. Kendaraan yang pertama adalah klasterisasi secara besar. Jadi kelasnya adalah vehicle. Vehicle berarti semua kendaraan ya. Kendaraan itu bisa roda 2, bisa roda 3, bisa roda 4. Nah, di sini diklaster lagi menjadi kelas car dan kelas bicycle. Jadi satu kategori besar diklaster lagi jadi kategori yang lebih kecil sampai dia paling kecil yaitu car object. Car object itu ya berarti objek yang udah berbeda-beda gitu. Nah, pemrograman berbasis objek itu didasarkan pada objek yang terakhirnya. Oh, objek yang terakhir itu mobil gitu, mobil warna biru. Dia tuh masuk kategori apa sih di vehicle gitu ya? Oh, dia masuk kategori car class gitu. Oh, dia masuk kelas mobil gitu. Kelas mobil itu masuk ke mana sih? Gambaran yang paling besarnya, oh dia masuk ke vehicle class gitu. Jadi ketika kita mau memprogram si mobil biru ini, kita harus melewati si vehicle class dulu, melewati car class dulu, baru dia akan diterapkan di car objeknya gitu. Jadi runtut gitu treatmentnya. Nah, ini ada gambaran yang lebih jelas lagi terkait object oriented programming. Jadi dia harus ada 4 aspek. Yang pertama adalah class, object, attribute, method, dan attribute dan method gitu ya. Kelas itu apa? Kelas itu ya kategori besarnya. Yang tadi kan vehicle ya, kalau ini kan kategorinya berarti hewan. Hewannya anjing gitu. Nah, objeknya apa? Objeknya itu ya nama anjing gitu, nama anjing tersebut. Atributnya apa? Atributnya itu adalah karakteristik dari anjingnya. Oh, ada ketinggian, berat, makanannya apa gitu. Kemudian yang terakhir adalah metodenya. Metodenya itu apa yang dilakukan sama si anjing? Oh, dia cuma berlari, bermain, dan makan gitu. Enak banget ya. Anjing hanya treatmentnya main, makan, sama lari-larian gitu. Nah, ini adalah satu gambaran object oriented programming. Jadi dia fokus ke anjing tersebut, bukan ke anjing yang lain, tapi anjing tersebut. Kalau ada 2 anjing gimana, Miss gitu? Ya berarti dia bisa jadi punya atribut, method, dan objek yang berbeda gitu. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini. Di sini ada bahasa pemrograman C, Java, dan Python. Menurut teman-teman, perbedaan dari ketiganya ini apa? Kayaknya yang C lebih rumit, Miss. Yang C lebih rumit. Oke, boleh. Ada pendapat lain? Yang Python lebih singkat, Miss. Cuman print dia Baik. langsung. Oke, boleh. Kebalikannya ya, yang tadi sih lebih rumit, Python lebih singkat. Oke, nggak apa-apa. Jadi betul pendapatnya teman-teman ya, yang komparasi antara 3 bahasa pemrograman ini, antara C, Java, dan Python, itu cukup jelas ketika kita ditampilkan struktur sintak programnya. Untuk menampilkan sesuatu yang sederhana, di Python kita nggak perlu coding yang panjang-panjang gitu. Kan kita cuma nampilin ya hello world aja gitu. Ngapain kita harus bikin public void main, string, dan lain-lain gitu. Jadi Python ini sangat bisa dibilang volatile gitu ya. Jadi dia tergantung kerumitan programnya seperti apa. Ketika rumit ya bahasa pemrogramannya rumit, tapi ketika sederhana dia bisa lebih sederhana. Oke, ini adalah contoh bahasa pemrograman Python yang digunakan pada Raspberry Pi. Sama-sama menyalakan LED. Nah, yang ini juga sama, adalah program untuk menyalakan LED. Teman-teman bisa perhatikan ya, struktur program di Arduino Uno atau menggunakan bahasa C dan bahasa pemrograman Python itu lebih sederhana yang Python. Hanya di input library-nya, kemudian diinisiasi lampunya, kemudian di looping ketika true, maka dia akan nyala dan mati. Nah, kalau yang di sini kan dia harus digital write dulu, kemudian kasih delay, digital write lagi, kasih delay lagi. Kemudian dia harus di set void setup-nya. Untuk yang inisiasi LED-nya sih hampir sama ya.
gitu. Jadi perbedaannya untuk bahasa pemrograman Python sebenarnya cukup signifikan compare dengan bahasa pemrograman lain. Oke, nah ini adalah keunggulan dari bahasa pemrograman Python. Yang pertama adalah less code yang tadi sudah teman-teman perhatikan. Kemudian dia punya library yang cukup lengkap. Kemudian dia platformnya independen atau tidak tergantung oleh bahasa pemrograman lain atau platform lain. Kemudian dia punya ease of learning karena dia massive community. Akibat komunitas yang besar, kesempatan untuk belajarnya itu lebih luas. Atau modul-modul pembelajaran itu lebih banyak. Tapi Python juga punya kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah slow. Untuk kasus-kasus tertentu, Python ini sangat tidak cocok. Terutama kayak bahasa pemrograman yang digunakan untuk HTML atau website gitu. Dia cenderung lebih lambat. Terus dia tidak support mobile apps, kemudian some hosting doesn't support gitu ya. Jadi nggak semua hosting itu support sama Python. Walaupun sebetulnya company-company besar itu tuh menggunakan Python, tapi tidak pada semua produknya. Jadi pada part-part tertentu dia menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membantu membuat aplikasinya. Nah, Python tuh digunakan di mana sih? Python itu digunakan untuk gimiker, kemudian mostly sekarang yang lagi trending adalah data science, robotik juga, IoT, dan artificial intelligence. Nah, kenapa saya menggunakan bahasa Python? Selain keunggulan yang tadi, ternyata Python ini juga most in demanding programming language in 2022. Jadi Python ini sudah cukup naik penggunaannya oleh beberapa developer untuk mengembangkan aplikasi. Nah, setiap bahasa pemrograman itu tidak lepas dari yang namanya library. Nah, di Python ada beberapa library yang sangat populer gitu, terutama di lingkungan orang yang basicnya data science. Contohnya adalah NumPy, Pandas gitu ya. Di sini aja kalau yang Pandas aja tuh udah khusus banget Python for data analyst gitu. Jadi membantu data analis untuk memprogram angka atau memproses angka supaya dapat divisualisasikan. NumPy itu lebih ke operasi aritmatika. Kemudian ada SciPy juga dan ada Matplotlib. Nah, biasanya kalau orang teknik itu menggunakan Matplotlib sebagai alat bantu untuk memvisualisasikan. Oke, Zoom-nya sepertinya mau habis ya nanti. Oke, kita stop dulu ya. Nanti kita terusin lagi, saya bikin link baru lagi soalnya Zoom-nya sudah habis. Oke teman-teman ya, saya off dulu ya, habis ini saya buka link yang baru. Oke, kita masuk ke bagaimana menggunakan si Python ini. Tentu yang pertama kita butuh Python-nya dulu ya. Kita butuh aplikasi Python, kita install di laptop kita untuk digunakan sebagai bahasa pemrograman gitu. Nah, teman-teman, setelah Python-nya diinstal, teman-teman juga harus install yang namanya Integrated Development Environment. Integrated Development Environment ini membantu teman-teman dalam proses penyusunan coding. Sebetulnya, ketika teman-teman sudah install Python, teman-teman bisa langsung bikin codingnya di command prompt. Tapi itu kan sulit ya, maksudnya tampilannya itu tidak ramah dengan kita gitu, karena cuma ada hitam dan putih gitu. Jadi kita nggak tahu ketika ada kesalahan itu ada di baris keberapa. Nah, sekarang sudah banyak aplikasi IDE yang mempermudah kita adalah melakukan coding atau programming. Contohnya ada PyDev, kemudian Visual Studio Code, kemudian ada PyCharm, dan lain-lain. Nah, nggak hanya itu, ternyata kita juga bisa melakukan coding Python menggunakan EduBlock namanya. EduBlock ini kita seperti kalau teman-teman belajar di sensor aktuator itu kita pakai Tinkercad di mana kita cuma nge-drag and drop perintahnya kemudian kita modifikasi. Nah, tampilannya hampir mirip gitu. Ketika kita susun bloknya gitu ya, nanti dia akan tergenerate codingnya di sebelah sini. Contoh yang di sini start coding gitu ya, makan sama start code here. Kemudian dia ada perintah untuk memasukkan nama, what is your name gitu. Ini udah otomatis gitu, variabelnya dimasukkan, oh variabel nama, kemudian perintahnya adalah input gitu. Kemudian dimasukkan tulisannya.
what is your name? Nah, maka hasilnya kan sama seperti yang ada di samping sini ya, what is your name gitu. Itu sama sampai yang terakhir gitu. Bisa digunakan untuk pengkondisian, perulangan, dan lain-lain. Jadi, untuk melakukan coding sebetulnya opsinya sekarang lebih banyak dibanding zaman dulu. Oke, dari dari materi yang sudah saya sampaikan hari ini, ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Lanjut ya. Saya ingin bertanya. Oke, boleh bertanya apa? Berarti Python itu untuk memudahkan pengkodingan ya, Miss? Betul. Jadi Python itu tuh sebagai sarana dalam kita membuat suatu program. Cuma kenapa dipilih Python? Karena bahasanya lebih sederhana compare dengan bahasa pemrograman lain. Oke, ada pertanyaan Baik, lain? Miss. Oke, jelas deh. Ada pertanyaan lain? Kita lanjut dulu ya. Oke, sekarang saya ada challenge buat teman-teman. Tadi kan saya sudah menggambarkan si object oriented program ya, contohnya seperti apa. Nah, silakan teman-teman saya beri waktu 2 menit lah ya, 2 menit untuk teman-teman untuk memberikan satu contoh dari paradigma object oriented programming gitu. Kalau tadi kan saya contohnya tuh yang ada di sini. Sebentar, kita cari slide-nya dulu. Nah, kalau yang di sini contohnya adalah anjing ya. Silakan teman-teman bikin contoh lain yang berhubungan dengan yang ada di kehidupan sehari-hari teman-teman. Oke, silakan waktunya dari sekarang. Apa kalau ada yang mau sudah ada ide gitu, sudah ada ketemu contohnya, boleh disampaikan secara langsung? Ada yang sudah? Saya, Miss. Boleh, yang ini. Oh, Rama. Boleh, Rama. Coba contohnya apa? Contohnya kayak ini saya dari benda sih, Miss. Dari benda yang di rumah. Boleh. Nah, kalau dari saya kelasnya itu lampu. Nah, objeknya itu lampu tidur di kamar. Atributnya itu warna, kecerahan, dan posisi. Metodenya itu menyalakan, mematikan, dan mengatur kecerahan. Nah, dalam contoh ini menurut saya lampu adalah kelas yang mempresentasikan konsep umum dari sebuah lampu. Misalnya lampu tidur kamar adalah objek yang merupakan contoh dari kelas lampu. Nah, atributnya itu seperti warna, Miss. Seperti warna, kecerahan, dan posisi dapat diterapkan pada objek itu, Miss. Nah, metodenya seperti menyalakan, mematikan, dan mengatur kecerahan. Dan dapat digunakan untuk mengontrol objek tersebut, Miss. Itu sih, Miss, kalau dari saya. Oke, good. Boleh. Itu contoh yang sederhana yang ada di lingkungan kita sehari-hari ya. Kalau Rama tadi punya lampu sebagai kelasnya, spesifiknya itu adalah lampu kamar gitu ya. Atributnya dia punya atribut apa tadi? Kecerahan, warna, apa lagi tadi? Atributnya apa aja, Ram, tadi, Ram? Tadi atributnya itu kecerahan, warna, dan posisi, Miss, dari objek tersebut. Posisi. Oke, berarti kan atribut ini lebih ke karakter lampunya seperti apa gitu. Nah, untuk metodenya adalah fungsi dari lampu, fitur-fitur yang ada di lampu tersebut. Oh, bisa dinyala matikan, bisa dicerah redupkan, bisa jadi seperti itu. Oke, good, Rama. Dari teman-teman yang lain ada yang mau mencoba? Saya, Miss. Boleh. Siapa nih? Hesti, boleh. Kelasnya itu, contohnya itu kelasnya itu pohon, Miss. Objeknya itu pohon OAK di taman. Atributnya ada tinggi pohonnya, terus diameter batangnya, sama jenis daunnya. Terus metodenya itu ada tumbuh, berbunga, dan berbuah. Jadi dalam contoh pohon ini, kelas yang pohon adalah kelas yang mempresentasikan konsep umum dari sebuah pohon. Pohon OAK di taman adalah objek yang merupakan contoh dari kelas pohon. Atribut seperti tinggi, diameter batang, dan jenis daun dapat diterapkan pada objek tersebut, Miss. Metodenya seperti tumbuh, berbunga, dan berbuah dapat digunakan untuk menggambar siklus hidup dan perkembangan objek tersebut. Oke, boleh.
Tadi kalau Hesti contohnya pohonnya pohon apa? Oak, ya pohon yang ada di Iya, taman lah ya. Satu jenis iya. pohon yang ada di taman. Kemudian atributnya itu adalah diameter batang, kemudian jenis daunnya seperti apa, yang karakteristik dari pohon tersebut. Kemudian metodenya apa aja tadi? Ada tumbuh, berbunga, sama berbuah, Miss. Oh ya, jadi kalau apa yang bisa dilakukan dengan si pohon ini adalah ya tumbuh, berbuah, berbunga gitu. Itu adalah metode dari si pohon tersebut. Boleh, 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 boleh. Oke, sip. Berarti teman-teman di sini sudah paham ya terkait dengan object oriented program. Oke, Sudah, Miss. oke, sip. Teman-teman kalau yang ingin menyampaikan pendapat boleh di grup juga boleh gitu ya, disampaikan tentang contoh object oriented programming. Oke, karena teman-teman sudah paham tentang object oriented programming, kita masuk ke kesimpulan ya untuk hari ini. Jadi kesimpulannya adalah programming itu memang adalah suatu proses. Prosesnya dalam menyusun baris-baris kode untuk membentuk suatu aplikasi atau software ataupun hal-hal yang diinginkan, bisa games dan macam-macam lah gitu. Nah, bahasa pemrogramannya itu digunakan untuk sebagai sarana menginterpretasikan apa yang kita mau dengan apa hasilnya nanti. Isinya apa? Isinya adalah sintak dan perintah. Jadi kata kuncinya adalah sintak dan perintah. Jadi coding itu memerintahkan komputer gitu ya untuk melakukan sesuatu gitu. Karena komputer itu kan berbasis instruksi ya. Kalau teman-teman sudah belajar di aplikasi komputer di mata kuliah lain gitu, komputer itu tuh berbasis instruksi gitu. Jadi ketika dia tidak diinstruksikan maka tidak akan melakukan apapun. Oke, bahasa pemrograman Python itu juga banyak digunakan di beberapa perusahaan besar seperti Netflix dan Google. Kemudian, bahasa pemrograman Python banyak dipilih karena dia memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, dia lebih sederhana compared to other bahasa pemrograman. Kemudian, dia juga mudah dipelajari. Kemudian, dia banyak sumbernya, resource-nya dari library-nya. Kemudian, dia banyak komunitasnya. Ketika teman-teman nggak bisa memecahkan satu permasalahan pemrograman, teman-teman bisa tanya di forum tersebut. Gitu. Oke, mungkin untuk materi hari ini itu saja dari teman-teman. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu? Sepertinya tidak ada. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, Belum. kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada sesi perkuliahan hari ini. Kita ketemu di minggu depan. Untuk perkuliahan hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.